Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Ngota. Ngobrol itu asyik. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri Curug dan juga beliau merupakan Ketua Prodi PGMI, yakni Ibu Tika Meldina. Nah, ngomong-ngomong nih, kita akan membahas mengenai alur tugas akhir. Langsung saja kita ke narasumber. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Anggun. Oke Ibu, selamat datang di Ngota Official dan Anggun juga mengucapkan terima kasih telah menyempatkan hadir di studio kita, Bu. Nah, sebelum itu kita sapa-sapa dulu nggak sih penonton Ngota, Bu? Halo! Oke, nah jadi ngomong-ngomong nih Bu, Anggun kan selaku mau semester 6 nih Bu, udah mendekati semester akhir lah kan. Anggun itu sudah sering ngeliat kakak-kakak tingkat yang ada yang sudah sempro, ada yang lagi mau ngurus sempro, terus ada yang udah bimbingan kesana kesini kan Bu. Anggun mau nanya tuh, alur tugas akhir itu gimana sih Bu? Boleh nggak sampaikan secara singkat gitu Bu? Oke, baik Anggun. Jadi alur tugas akhir ya. Iya. Jadi yang pertama, mahasiswa mengajukan judul dulu ke Prodi. Nanti Prodi menetapkan judul mana yang di-ACC oleh Prodi. Dari judul yang di-ACC itu, mahasiswa bisa mengajukan untuk seminar proposal. Setelah mengajukan untuk seminar proposal, maka dilaksanakan seminar proposal. Setelah pelaksanaan seminar proposal, mahasiswa melakukan bimbingan dengan pembimbing. Setelah bimbingan dan di ACC, skripsinya di ACC untuk sidang, maka dilakukan proses pendaftaran untuk sidang. Setelah mendaftar sidang, barulah mahasiswa itu ditetapkan jadwal dan pengujinya dan dilakukan proses sidang skripsi. Oke, nah ngomong-ngomong untuk mengajukan judul nih Bu, kalau misalnya mengajukan judul itu ada teknis-teknisnya nggak Bu? Atau syarat-syarat mengajukan judul gitu Bu? Oke. Dalam pengajuan judul, tentunya mahasiswa harus memiliki tema ataupun topik ataupun judul dari proposalnya. Proposal tersebut atau judul tersebut harus di-ACC oleh penasehat akademik. Oh, berarti harus di ACC penasehat akademik dulu ya Bu? Sebelum di-ACC tentunya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan penasehat akademik. Nah, biasanya penasehat akademik akan meng-ACC minimal 2 judul. Oh, minimal. Nah, dari 2 judul tersebut, mahasiswa tersebut mengajukan ke Prodi melalui link yang telah dibagikan oleh Prodi. Oh, berarti kalau kita ingin mengajukan judul itu, kita ke dosen PA dulu ya, Bu? Ya, kita harus mengkonsultasikan judul ataupun tema ataupun topik penelitian kita dengan penasehat akademik. Baru kemudian kita kirimkan ke link yang telah disebarkan oleh Prodi gitu ya, Bu? Ya, jadi judul yang di-ACC oleh PA itu diajukan ke Prodi melalui link yang telah disediakan oleh Prodi. Oke, Bu. Kemudian untuk alur pendaftaran seminar proposal itu gimana, Bu? Oke. Pendaftaran seminar proposal ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama, mahasiswa tersebut telah lulus mata kuliah atau telah menyelesaikan 120 SKS. Oke, berarti sampai semester 6 ya, Bu? Ya. Yang kedua, lulus mata kuliah statistik, metodologi penelitian, dan evaluasi pendidikan. Oke, berarti harus lulus 3 mata kuliah itu ya, Bu? 3 tersebut adalah mata kuliah prasyaratnya. Oke. Yang ketiga, telah mengikuti seminar proposal mahasiswa lain minimal 10 kali. Oh, iya, yang mengikuti kakak tingkat gitu ya, sebagai Bu? peserta ya. Iya. Oke, yang keempat, merupakan mahasiswa aktif pada semester dia mendaftar seminar proposal. Jadi ketika dia semester 7, berarti dia harus sudah membayar SPP. Okay. Dibuktikan dengan menyerahkan kwitansi SPP yang terakhir. Okay. Yang kelima, menyerahkan draft proposalnya, 2 rangkap yang telah disetujui atau ditandatangani oleh penasehat akademik. Itu Anggun. Oh, berarti untuk judul yang kita sudah ACC? Di ACC itu kita print dulu atau enggak judulnya aja gitu?
Bukan judulnya saja, proposalnya. Proposalnya. Proposal lengkapnya. Oke. Berarti proposal lengkapnya Oh. kita print, baru kita ajukan ke Dikumpulkan prodi. ke prodi. Oh, gitu. Oke, Bu. Jadi kan tadi kita sudah mengajukan judul nih. Dan kita juga udah mengikuti alur pendaftaran seminar proposal. Tentunya kan di sana ada penguji 1 dan penguji 2. Untuk penguji 1 dan penguji 2 itu ditentukan oleh prodi atau gimana? Terus untuk prosesnya gimana, Bu? Oke, setelah mahasiswa mendaftar seminar proposal, maka prodi akan menjadwalkan dan menetapkan penguji 1 dan penguji 2 untuk seminar proposal. Nah, penguji 1 dan penguji 2 ini adalah calon pembimbingnya nanti. Calon pembimbing 1 dan pembimbing 2. Oke. Oh, berarti penguji ini menjadi pembimbing kita nanti ya, Bu? Nah, untuk proses bimbingan skripsi itu apakah sudah ditetapkan prodi juga, Bu, atau gimana, Bu? Oke, setelah seminar proposal, mahasiswa biasanya akan merevisi sesuai dengan saran dan masukan dari penguji ketika seminar proposal. Ketika sudah melakukan revisi, biasanya calon pembimbing atau penguji tadi akan meng-ACC mahasiswa atau proposal mahasiswa itu untuk membuat SK pembimbing. Oke, Bu. Berarti setelah seminar proposal, maka pembimbing atau calon pembimbing tersebut akan di-SK-kan menjadi pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan di SK tersebut dijelaskan bahwa idealnya proses bimbingan itu selama 8 kali. Jadi 8 kali dengan pembimbing 1 dan 8 kali dengan pembimbing 2. Pembimbing 1 itu tugasnya itu membimbing di bidang konten dari skripsinya. Oke. Dan pembimbing 2 itu lebih ke sistematika penulisan. Oke, jadi untuk bimbingan skripsi itu 8 kali untuk pembimbing 1, 8 kali untuk pembimbing 2 ya, Bu ya. Berarti kalau misalnya kita konsisten bakal cepat selesai ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya dalam proses bimbingan skripsi nih, Bu, namun dosennya sulit ditemui. Lalu apakah ada solusi dari prodi atau gimana, Bu? Oke, biasanya memang dosen tugasnya tidak hanya mengajar dan membimbing ya, Iya. tapi ada tugas-tugas lainnya sesuai dengan tridharma pendidikan. Jadi biasanya jika ada dosen-dosen yang sulit ditemui, biasanya mahasiswa punya trik sendiri. Mungkin melalui pesan, menanyakan kepada dosennya, atau membuat janji dengan dosennya, ataupun selama ini belum ada sih mahasiswa yang melaporkan mengenai dosen yang sulit untuk ditemui. Karena biasanya dosen lebih kooperatif. Jika beliau tidak bisa bimbingan, misalnya di hari tertentu, dia akan menjanjikan kepada mahasiswa di hari lain gitu. Oke, berarti kalau misalnya proses bimbingan skripsi itu sulit ditemui, dosennya sendiri ya, Bu, yang menentukan jadwalnya ya, Bu ya. Oke, Bu. Nah, setelah kita sudah di-ACC oleh pembimbing, untuk sidang skripsi itu kita harus mengikuti syarat dan alurnya itu apa aja, Bu? Oke, setelah pembimbing 1 dan 2 meng-ACC skripsi tersebut untuk disidangkan, maka tahap selanjutnya mahasiswa harus melakukan cek similarity terhadap skripsinya dengan cara mengirimkan ke email prodi. Oke. Mulai dari abstrak sampai bab 1 sampai bab 5. Oke. Setelah dicek, hasil ceknya maksimal 40%. Maksimal 40%. Jadi lebih dari 40% mahasiswa harus merevisi kembali agar hasil cek similarity-nya bisa di bawah 40%. Setelah dilakukan pengecekan dan hasilnya di bawah 40%, maka mahasiswa tersebut bisa untuk mendaftar sidang skripsi. Nah, itu pastinya ada syarat-syaratnya kan, Bu? Itu syarat-syaratnya apa aja, Bu? Oke, yang pertama, mahasiswa harus melengkapi syarat-syarat, diantaranya yang pertama menyerahkan bukti sektor pembayaran kuliah, yang terakhir. Itu menandakan mahasiswa itu aktif di semester tersebut. Yang kedua, telah lulus seluruh mata kuliah selain skripsi, yaitu sebanyak 142 SKS. Yang ketiga, menyerahkan transkrip nilai sementara yang telah ditandatangani oleh dekan fakultas terbiah. Yang keempat, telah lulus, ada surat keterangan lulus ujian komprehensif. Yang kelima, menyerahkan sertifikat PPL.
sertifikat Berarti PPL, telah mengikuti PPL. PPL. Dan sertifikat KKN, sertifikat tahsin dan praktek ibadah, sertifikat TOEFL, TOEFL, menyerahkan kartu bimbingan skripsi, Oke. terus menyerahkan tadi bukti cek similarity, Ya. terus menyerahkan 5 rangkap Skripsi. skripsinya. Fotokopi. Karena itu akan fotokopi karena itu akan dibagikan kepada penguji nantinya. Dan beberapa syarat lainnya. Oke. Oke, jadi syarat-syaratnya ada segitu ya, Bu. Kurang lebih Ada 12 syarat. ada 12 ya, Bu. Selanjutnya kita akan